Yang hadir dikit ya, 1, 2, 3, 4, 8 orang. Gimana? Dua dikit guys. Nih 10. Tuh, ada tambahan. Oke, share screen. Ada ya kelihatan ya share screen-nya ya. Udah oke ya. Oke, sip. Jadi, oh iya, pertemuan sekarang udah 16 ya. Nah, jadi tinggal dikit lagi tuh pertemuan, tinggal 6 6 pertemuan lagi kita udah project tuh, final project. Nanti teman-teman semua bikin API fullnya dalam kelompok ya, dalam tim. Juga kayaknya ini pertemuan 16 ya. Ntar ke pertemuan 17 kita bakal apa ya bagusnya? Dokumentasi kali ya. Kayak dokumentasi atau kita bikin API gitu, API yang bisa dipakai. Yang kemarin kan setengah-setengah. Ntar kita coba yang full. Yang full lama ya kelar ya. Lihat besok lah. Oke, kita masuk ke materi pada malam hari ini tuh ada error handling dan logging dalam aplikasi. Ini nggak banyak praktek ya, kebanyakan materi aja, pembahasannya aja, nggak banyak praktek. Jadi juga materinya dikit, bakal cepat selesainya kayaknya. Jadi semoga semoga bermanfaat. Kan belum kelar. Yang pertama itu handle. Handle itu handle. Ya, ini ada tujuan pembelajarannya, memahami dan mengimplementasikan error handling yang baik dalam aplikasi Laravel. Mengetahui cara menulis log untuk memantau aktivitas dan error aplikasi. Yang terakhir ada mengikuti best practice untuk memastikan aplikasi aman dan mudah dipelihara. Nah, yang pertama itu ada error handling. Apa itu error handling? Error handling adalah proses menangkap, menangani, dan merespon kesalahan dalam aplikasi. Nah, dia tuh itu ya kayak me- menangani error-error yang terjadi di aplikasinya nanti itu bakal dikumpulin. Nanti kita bisa lihat error-errornya itu apa aja. Nah, yang tujuannya adalah menghindari aplikasi berhenti mendadak atau disebut dengan crash. Karena terlalu banyak error, dia crash gitu. Terus memberikan informasi yang berguna kepada pengembang dan pengguna. Jelas ya. Selanjutnya, menjaga keamanan aplikasi dengan tidak menampilkan detail teknis di lingkungan produksi. Itu juga untuk eh, apa perlu banget ya, keamanan security itu sangat penting. Nah, di Laravel, semua error yang tidak tertangkap ditangani oleh exception handler. Di direktorinya ada di app, exception, terus di file handler, titik PHP. Kita bisa buka di ini, industri framework. Ini kalau teman-teman buka langsung di projectnya, lihat aja langsung di handler titik PHP ya. Di ini loading ya. Mereka bentar. Dia ada di tadi apa ya? Exception handler.
App exception. Nah, ini dia. Ini tampilannya kayak gini. Defaultnya. Nah, itu dia. Selanjutnya, nah ini error untuk error handling dengan error handler. Konsep penting di handler titik PHP. Ini yang ininya ya. Report, throwable, dan exception. Dengan exception itu gunanya adalah untuk menangani pelaporan error seperti mencatat log, dan itu ada mengonversi error menjadi respon HTTP untuk dikirim ke pengguna. Terus kita lihat ya, render. Nah, ini dia don report, don flash register, ini throwable, reportable. Nah, jadi itu dia, ini don flash. Nah, untuk kejelasan lebih lanjutnya bisa teman-teman ini ya di apa di website resminya ntar bakal ada atau web handler, cari aja waktu itu error handling, ada nggak ya error handling. Bentar ya, sebentar. Se- Mohon maaf ya sebelumnya, ini ada soal teknis ya. Tadi sampai di mana dia? Error handling nih ada ya. Error handling, teman-teman bisa baca aja apa gimana, apa kegunaannya, gimana cara makainya, lebih lengkap ya. Kalau mau lebih lengkap ya, langsung saja kunjungi si dokumentasi resminya. Ada yang komen nggak? Ada ya. Nah, contoh. Nah, ini ada itunya ya. Ada contoh sini render. Nah, ini dia model penjelasannya. Ini ada function ini ya, render di dalamnya itu ada pengecekan gitu ya, exception instance of model not 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 found exception. Nah, itu dia ditangani jika model yang dicari tidak ditemukan. Nah, kita kemarin bikin model tuh. Nah, kalau dia misalkan modelnya tidak ditemukan, nah dia bakal mengembalikan kayak gini. Terus ada validation exception. Ini fungsi yang sudah disediain oleh Laravel-nya ya. Nah, validation mengembalikan pesan error, validasi yang lebih informatif. Nah, ini the exception instance of, dia diawali dengan itu ya. Exception instance of. Nah, terus ini respon JSON ya, seperti biasa. Ini ada juga responnya berbeda. Kita biasanya pakai 201. Nah, ini HTTP respon. Ini banyak ya. Terus validation exception mengembalikan error validasi yang lebih informatif. Terus ada parent render. Nah, ini yang di return ya. Menangani error lainnya yang tidak didefinisikan secara khusus. Nah, untuk error-error yang di luar prediksi gitu, dia si
varian render ini yang apa yang menghandle-nya. Jadi kalau di sini ya nggak ya. Dia kalau apa namanya untuk melihat manfaat langsungnya itu kita harus ngecek langsung ya. Cuman ini bisa dibikin aja metodenya. Di sini kita buat aja metodenya kali ya. Nah, ini udah terus tadi itu dia ngecek dolar apa tadi? Dolar exception ya, exception terus of eh instance of yang pertama model not found exception. Model not found itu dia tidak apa tidak ketemu. Model not found exception, nah ini ada. Terus kita samain aja sama yang dicontoh dulu ya, kita return response JSON. Nah, resource not found misalkan, atau kita samain data tidak temukan terus 401, data tidak ditemukan terus 401, 404 dong not found. Nah kayak gini. Terus satu lagi tadi ada exception instance of apa tadi sekali lagi, validation exception. Nah yang ini validation language env eliminate nih kayak. Terus dia di return JSON response JSON message-nya exception error. Ini ada error. Terus errorsnya adalah exception errors. Nah gini, tiktok koma terus yang terakhir itu ada parent ya, parent titik dua parent render. Nah dia request exception. Nah jadi gini ya, membuat si handler jadi error handling. Nah jadi itu teman-teman bisa langsung buat di sini ya, di handler titik php. Nanti ini bisa disesuaikan aja ya, cuman ini udah disediain sama si Laravel ya, tinggal pakai aja. Nah terus untuk selanjutnya itu, nah ini ada custom error ya. Nah ini ada custom error handling. Laravel memungkinkan pembuatan exception custom untuk menangani error secara spesifik. Nah kalau kita mau bikin errornya semau kita ya, kita mau edit gitu error yang munculinnya. Nah langkah membuat custom exception, yang pertama itu buat exception baru. Caranya menggunakan artisan ya seperti biasa, make exception, custom exception, misalkan namanya terserah, teman-teman boleh sesuaiin aja namanya. Nah, HP artisan make
exception tadi custom exception custom exception. Nah ini udah ya, sudah terbuat. Kita lihat dia ada di yang tadi ya, di app exception, terus ini nama filenya ini ada defaultnya, dia kelas semua ya, custom extend exception. Nggak bisa, oh ini, nah ini dia, ini banyak lagi ya, ini nggak bakal kita bahas, sangat ribet gitu. Nah ini dia, terus ada contohnya di sini di dalam custom exceptionnya itu kita bakal buat dua metode ya, seperti yang di awal tadi ada apa tadi katanya, ada report dan render. Nah ini dia, yang pertama itu ada report, kedua ada render. Nah, si dalam metode report itu kita bakal buat log error ya. Caranya bikin gini, log titik dua error, terus custom error misalkan nih, karena kita ini terserah ya. Ini teks kita masukin sendiri. Terus this get message, ini pesan kesalahannya nantinya dari si Laravel-nya. Baru dia digabung. Nah, ini operasi concat ya, dia menggabung eh variabel dengan string. Selanjutnya di method renders itu ntar di dalamnya langsung itu ya, langsung respons yang dimasukin di dalamnya, ada message 500 tuh. Nah kayak gitu-gitu. Render ya, namanya render tuh kayak merender, menampilkan ya, gitulah. Tadi kita buat ya, kayak contohnya kita buat public function report. Maaf bentar. Pertama itu public apa ya, kita buat metode reportnya. Terus kita buat di dalamnya itu ada log error, kita buat tadi custom error ya, custom error ini, terus kita gabung dengan get message. Nah ini dia, ini di ini udah sama ya, log error, custom error. Ini kalau di merah jangan lupa diimport kelasnya, nah log. Nah, ini yang ini ya, namespace-nya. Terus selanjutnya itu ada public function render. Dalamnya ada request, terus dia nge-return response. Response, terus JSON gini. Hmm, tadi ada di dalamnya message. Message-nya itu dari this get message 500. Kayak gini. Oh, di sini ya. Ini dollar this get oh ini jangan ini, get message. Nah ini lupa, oh nggak perlu
Ini juga salah ya. This get message. Nah, ini gini untuk custom error handlingnya. Jadi yang ini bisa teman-teman sesuaiin aja pesannya mau apa. Nah, jadi itu dia pembuatan dari exception handling atau error handling ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya teman-teman lebih lengkapnya di presentasinya ya. Itu teman-teman bisa cari di sumber lain atau dari YouTube. Itu lebih lebih lengkap lagi. Ini banyak ya pembahasannya, metode-metodenya lebih banyak juga. Ini in Laravel exception reporting is used to log exception. Jadi itu dia untuk error handling ya. Selanjutnya itu penggunaannya. Contoh penggunaannya itu ini ya bisa kita use penggunaannya throw the custom exception terjadi error gitu. Nah, itu dia. Bentar, ini penggunaannya di handlernya ya. Custom handler di throw new custom exception. Oke, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya itu ada logging. Dia handler sama logging itu dia satu paket ya. Nah, logging di Laravel. Logging digunakan untuk mencatat error dan aktivitas aplikasi. Konfigurasi logging terdapat di config logging.php. Bisa kita lihat di config logging ya, ini ya. Log. Ini banyak banget isinya. Ini banyak lognya ya defaultnya. Nah, jenis logging yang tersedia di Laravel. Logging digunakan untuk jenis logging yang tersedia di Laravel itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada single, semua log dicatat dalam satu file. Terus ada daily, lognya dirotasi setiap hari, jadi per satu hari di rotasi. Selanjutnya nomor 3 ada Slack. Dia tuh mengirimkan log ke kanal Slack. Yang keempat itu ada syslog, syslog, error log, logging pada sistem server. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini dia. Syslog, ada tadi Slack, daily, single, tapi sini banyak ya. Stack ada juga tuh Slack, paper trail, ini ada banyak ya. Drivernya, terus ini ada padnya juga. Padnya itu apa ya, tempat penyimpanannya ya. Kayak kemarin tuh kita menyimpan file, dia ada di laravel.log tuh, bisa teman-teman lihat di storage, yaitu storage pad. Ini dia app public, nggak ada ya. Frameworks, dia ada di logs. Coba kita Laravel. Oh, dia nggak ada ya. Oh, belum ada karena kita belum bikin ya. Laravel log kayaknya belum ada. Mungkin di selanjutnya dulu. Nah, contoh konfigurasi. Nah, ini ada contoh konfigurasinya tuh channel stack itu yang ini ya. Yang ini channel stack di sini ya. Driver channelsnya single misalkan, terus ini ada exceptionnya, terus daily ada juga. Ini yang ini ya, daily itu yang ini bisa diatur aja sesuai keinginan. Terus selanjutnya itu mencatat log. Gunakan helper log untuk mencatat aktivitas atau error. Contoh is made log info, informasi berhasil dicatat.
terus error misalkan, terus warning. Ini untuk mencatat log ya. Ini penggunaannya mencatat log ya. Nggak ya, dia ditampilin di sini untuk pengetesannya. Em, tunggu, tunggu bentar ya. Ada, aduh, ini mohon maaf ya, tadi ada kendala. Kita lanjut. Tadi ada untuk mencatat lognya menggunakan helper. Coba kita ini, eh ini bisa nggak ya? Hmm, misalkan kita buat di sini log gitu. Terus kita pakai dia log error. Wah, 3.2. Begini terus kita import. Nah, so ya, side log, so ya, first side log. Terus kita panggil di, oh ini store ya. Yang di store deh, kita panggil di index. Indexnya udah ke collection. Dan, nah ini aja deh. Sini kita coba import. Terus tambahin nih. Log. So ya. Hmm, titik dulu. Coba jalani.
Lock dan handler itu yuk penggunaannya untuk menghandle itu teror ya. Sini bisa nggak ya? Ini blok apa? Blok. Dia nggak tampil dia. Tapi kayaknya nggak ada sih, soalnya nggak ada error ya. Dia errornya nggak ada, terus errornya nggak bakal tampil. Nah, locknya nol ya, karena dia nggak ada error, locknya nggak ada. Jadi gitu ya, dia harus ngetesnya harus ada errornya dulu baru ada loggingnya. Nah, ini ada best practice-nya. Yang pertama itu gunakan custom exception untuk buat exception khusus untuk kasus tertentu. Misalnya error validasi, otorisasi atau koneksi ke database. Misalkan kita mau validasi ya kayak kemarin tuh, itu bikin errornya itu sendiri. Terus yang kedua itu tampilkan pesan yang informatif untuk pengguna. Lah kok gak ada sih? Bentar. Nih, tampilkan stack trace atau detail teknis di lingkungan produksi. Yang ketiga itu ada validasi input dengan ketat. Selalu validasi data yang masuk agar mencegah error tak terduga. Yang keempat itu ada konfigurasi debug di NV. Di produksi pastikan konfigurasi berikut aktif untuk menyembunyikan detail error. Up MV, production, terus up debug false. Ini itu ada di NV ya. Titik NV dia tadi up debug ya, ini dia. Terus satu lagi itu ada NV, ini lokal ya karena kita masih tahap lokal, belum di production. Kalau project udah selesai baru di production. Selanjutnya itu gunakan middleware untuk error global. Banyak typo ya, nanti dibenerin. Middleware dapat menangkap error seperti token yang tidak valid. Nah, terus yang keenam itu ada rutin periksa log, analisis log untuk mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi besar. Nah, itu. Cara pengetesannya itu adalah pertama itu validasi input. Yang pertama kita kirim permintaan POS ke API dengan data yang tidak valid menggunakan Postman. Hasil yang diharapkan pesan error validasi ditampilkan dengan kode status 422. Ini maksudnya data yang tidak valid. Kayak apa ya? Tidak valid itu contoh produk misalkan. Produk terus POS ya, tadi POS katanya ya. Produk name, price, ini price-nya coba dia akan harusnya string ya. Coba kita pakai eh, ini integer dia integer harusnya. Kita pakai string, bisa nggak dia? Gimana dia? Oh, datanya tidak ada ya tampil ya. Ini karena kita lihat di sini API produk ini udah ada ya. Ini statusnya oke, tapi dia nggak ada. Coba kita ganti bisa nggak? Kalau 2000 misalkan dia langsung nggak? 299. Oh ada ya. Tadi datanya kosong ya. Kalau kalau nggak diisiin dengan benar dia kosong datanya. Oke. Nah terus hasil yang diharapkan pesan error validasi ditampilkan dengan kode status 422. Kirim permintaan POS ke API dengan data yang tidak valid. Tadi udah tidak valid tapi kenapa dia nggak?
Gitu ya. Hmm. Oh, bentar. Oke, mungkin kita lanjut dulu di pertemuan selanjutnya aku bakal bahas penjelasan lebih lanjut ya. Karena ini bikin apa buat materinya tuh kepepet banget karena banyak tugas dan ini apa project di penggunaan error ini kayaknya di project akhir kita nggak bakal ini ya nggak bakal gunain dia. Jadi ini sekedar apa pengetahuan aja dia tuh kayak pengenalan aja buat teman-teman nantinya bisa apa bisa lebih didalami lagi di sumber lain misalkan di YouTube atau di mana di apa di dokumentasi atau lain-lainnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, itu yang kedua ada model tidak ditemukan. Nah, yang caranya itu kirim permintaan GET ke API untuk data yang tidak ada. Hasil yang diharapkan data tidak ditemukan kode status 404. Ini sudah ini ya sudah pasti ada. Kita bisa dites nggak ya? Produk produk blok bloknya kita lihat dulu API dia blocks. Oh iya datanya emang nggak ada ya. Terus kalau kita cari ya benar dong dia nggak ada. Dia post nggak bisa. Dia blok. Nah tuh data tidak ditemukan ya. Jadi ini sesuai yang 404 tadi sama si apa yang tadi lognya tadi. Message-nya 404, statusnya 404, message ternyata tidak ditemukan. Sama dengan yang ini ya, dia itu kode start. Terus yang selanjutnya itu ada di nomor 3 ada custom exception. Yang pertama buat endpoint secara eksplisit melemparkan custom exception. Hasil yang diharapkan pesan yang ditentukan di exception muncul dengan kode status 500. Nah, itu. Terus selanjutnya logging. Langkahnya itu lakukan aktivitas yang menghasilkan log, misalnya error atau peringatan. Periksa file di log storage logs Laravel. Hasil yang diharapkan log ditulis dengan format waktu, level, dan pesan. Ini kalau terjadi error ya, cuman kalau kita lihat tadi di lognya dia kosong ya. Storage logs. Nah ini Laravel.log ini ya. Oh enggak, ini enggak kosong ya. Ini banyak ya. Ini seluruh requestnya ada di sini. Ini banyak banget nih. Oh my god. Nah di sini. Oh ini ada. Oh ini tadi ya. Ini enggak sih 1351. Ini karena perbedaan jam ya kita pakai eh, format jamnya berbeda. Ini local error tadi katanya. Log error. Ini yang kita bikin tadi ya. Dia bakal muncul di sini di Laravel titik log di tanggalnya yang tadi ya 1 tanggal 5. Nah benar. Nah, terus yang format waktu ada ini ya. Kita lanjut studi kasusnya itu ada error misalkan error saat menambahkan produk. Yang pertama itu kita kirim permintaan post dengan nama produk kosong, menyelesaikan error database dengan koneksi yang salah. Terus ekspektasinya validasi gagal menampilkan pesan nama produk wajib diisi. Database mencatat log di storage tanpa menampilkan detail teknis ke pengguna. Ini kita coba bikin produk. Produk udah ada ya. Store-nya udah ada. Coba kita bikin produk. Kita post. Namanya jangan diisi. Kita send.
Nah, dia error ya. Nah, the product name field is required. Nah, si lognya ini harusnya muncul ya di lognya. Coba kita refresh. Nggak ada ya. Dia nggak muncul di sini. Tapi di sini udah ada ya. Produknya harus diisi katanya pesannya. Ini ya simulasi error. Nah, ini yang tadi. Oh iya. Jadi materinya itu aja ya, nggak terlalu banyak penjelasan, juga nggak terlalu banyak apa namanya prakteknya. Oh iya, sebelumnya absen belum ya? Bentar. eh, Sebentar. Sebelum kita, oh iya, dari materi-materi tadi tuh ini ada kesimpulan ya. Ada yang mau bertanya? Error handling dan si logging tadi itu kayaknya nggak bakal kita pakai di project akhir, soalnya terlalu ribet ya. Itu kegunaannya untuk aplikasi yang udah gede kayaknya. Nah, jadi itu sebelum ini materinya dikit ya. Itu cuma bentaran doang pertemuannya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bakal pertemuan selanjutnya itu apa ya? Ehm Masih harusnya bikin dokumentasi atau bikin project. Mungkin kita bakal eh, ya sekalian aja ya bikin bikin API-nya, terus kita langsung buat dokumentasi. Jadi pertemuan selanjutnya itu kayaknya kita bikin mempelajari dokumentasi ya. Udah pertemuan 16, jadi tinggal dikit lagi pertemuannya. Terus pertemuan selanjutnya itu apa ya? Best practice, mungkin penulisannya gimana cara yang biasanya standarnya best practice. Terus berarti itu pertemuan 17 18 ada 6 lagi pertemuannya. Nah, di 6 pertemuan ini kita bakal eh, membahas materi sebelumnya ya, yang nanti eh, teman-teman semua boleh di grup atau di chat langsung mau bahas materi yang mana. Nanti eh, kalau ada feedback dari teman-teman bisa di vote untuk pertemuan berapa dibahasnya nantinya. Bakal dibahas ulang lagi. Ya, untuk absen tunggu bentar ya. Oke, sip. Untuk absen belum dikirim ya. Oh iya, itu ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, tolong kasih jempolnya dulu guys. Di pertemuan pertemuan sebelumnya apa ada yang itu mungkin ada yang
ada yang belum paham, tapi kemarin belum sempat nanya. Berarti udah oke ya semuanya ya? Pertemuan oke-oke aja. Keren. Menyala. Di chatku belum dibales ya, alamak. Oh iya, aku juga mau nanya apa dari teman-temannya apa ada yang udah ini bikin project gitu dari Laravel, bikin API-nya secara lengkap kayak API untuk jualan barang mungkin ada data produknya, ada data usernya, ada ordernya, siapa tahu udah ada kan ya project-project mandiri gitu. Nah, saranku sering-sering bikin project-project sendiri gitu ya, biar pengetahuan tuh lebih bertambah juga kita lebih familiar gitu terhadap kode-kodenya. Ya, kita ngulang-ulang terus. Belum dikirim, aduh, dia nggak- lagi di luar kayaknya. Mungkin nanti link link absennya di ini aja ya, di grup aja mungkin dibagiin. Oh iya, aku screenshot aja ya siapa yang hadir. Biar biar yang nggak hadir tuh nggak bisa. Oke, mungkin karena nggak ada yang bertanya, juga materi kita juga udah habis, habis ya. eh Bakalan kita tutup. Sebelum kita tutup, untuk si Iqbal masih ada ya? Iqbal ada ini nggak ada dia masih ada nggak dia? Dia udah keluar ya? Oke, oke karena nggak ada tambahan lagi, bisa kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kuberikan bermanfaat. Oh ya, untuk kali ini nggak ada itu yang nggak ada tugas ya. Jadi bisa santai, teman-teman juga bisa ngerjain tugas yang sebelumnya belum kelar. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys. Nice. Udah ini ya sudah. Uh, Siap. Agil bagi info Gil. OBS. Oh iya deh baru dibagiin itu ya. BS Gil. Lala siap tuh. Ada nih Ben. Mondi Aduh, nunggu mandi. info Beno. Alah, kok nunggu awak loh. Di Iyo, mau kirim lah Pak. Nomor 3 lah sih Pak. iya. Ah, Nomor 3 lah sih Paknya. nyampe Udah dah. sampai itu.